bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan, kita angkat lagunya, dengar Dia panggil nama saya. Baik adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa terkasih yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas kasih karunia berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari hingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu. Tuhan yang baik, Engkau datang ke tengah-tengah kami, berkati kami semua, urapi kami, agar kami dengan setia dan dengan sukacita mengikuti ibadah dan mendengarkan firman yang akan disampaikan hamba-Mu. Biarlah segala apa yang kami pikirkan hari ini, boleh Tuhan tenangkan dan kami bersumber dan berfokus kepada Tuhan saja. Bapa yang baik, sungguh banyak dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni kami atas segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, terpujilah nama-Mu. Amin.
Shalom adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Minggu tanggal 16 Mei tahun 2021. Nama minggu kita yaitu Minggu Eksaudi yang artinya dengarlah seruanku Tuhan. Untuk bacaan yang pertama yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Bacaan kedua yaitu Titus 3 ayat 5. Sekarang tema kita yaitu bertekun di dalam doa. Sekarang kita akan menghafal titah yang ke-6. Sama-sama kita adik-adik sekolah minggu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Artinya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Jadi adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan menghafal ayat bulanan yang tertulis dalam Titus 3 ayat 5. Oke, kita sama-sama ya adik-adik. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oke adik-adik dihafal ya. Sekarang kita belajar bahasa Batak. Yang pertama, bertekun. Bahasa Bataknya nunut. Yang kedua, menanti. Bahasa Bataknya paimahon. Yang ketiga, tiba. Artinya atau bahasa Bataknya sahat. Yang keempat, sehati. Bahasa Bataknya saroha. Yang kelima, kembali. Bahasa Bataknya mulak. Oke adik-adik sekolah minggu, dihafal ya adik-adik, yaitu Titus 3 ayat 5 sebagai ayat bulanan kita. Shalom. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan warta, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian kita, mampilah dengan doaku. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk yang kami kasihi anak-anak kami sekolah minggu yang sekarang masih berada di rumah masing-masing. Kita pada pagi hari ini beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita lebih dahulu berdoa.
Terima kasih Tuhan pada pagi hari yang cerah ini. Kami akan mendengar firman Tuhan dan juga anak-anak sekolah minggu yang sekarang berada di rumah mereka masing-masing. Persiapkan hati dan pikiran kami dan juga anak-anak kami dan juga orang tua yang sekarang berada di rumah masing-masing. Agar firman-Mu dapat kami dengar dan dapat kami memahami untuk meneguhkan iman percaya kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi bagi anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Amang Guru mau membacakan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat 14. Begini firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dan mengikutinya. Amang Guru akan membacakan. Kita mulai. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus dan Simon orang Zelot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekalian, siapa yang mengingat topik minggu kita hari ini? Barangkali kita telah mendengar atau membaca ataupun mengerti, tetapi baiklah Amang akan mengumandangkan atau membaca. Topik minggu kita hari ini adalah bertekun di dalam doa. Setelah Yesus naik ke sorga dari Bukit Zaitun, yang disaksikan dan dilihat oleh para murid-murid Yesus sendiri. Lalu para murid-murid Yesus kembali dengan bersuka cita karena Yesus naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya, termasuk kepada murid-murid Yesus. Dan Yesus yang naik ke sorga telah menyatakan bahwa mereka akan disertai, dikuatkan oleh Roh Kudus. Maka mereka kembali ke Yerusalem untuk berdoa, mempersiapkan diri untuk menerima Roh Kudus yang memberikan mereka kekuatan untuk bersaksi, menyaksikan dan memberitakan tentang Yesus Juru Selamat dunia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika mereka masuk ke dalam satu ruangan yang teratas, firman Tuhan kita mengatakan pada saat ini mereka bersatu, sehati, sepikir, bersama-sama berdoa kepada Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk menerima Roh Kudus. Maka mereka berkumpul untuk berdoa.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentu kita telah mendengar dan telah menerima pelajaran dari sekolah minggu. Apakah doa? Dan bagaimana orang berdoa? Dan apa gunanya kita berdoa? Yang pertama, adik-adik yang dikasihi Tuhan, berdoa itu adalah komunikasi berbicara dengan Tuhan. Memuji Tuhan, menyampaikan permohonan keinginan kita kepada Tuhan, dan menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan, baik untuk kita dan juga baik untuk orang tua kita dan juga baik kepada teman-teman kita, agar semuanya kita diberkati Tuhan semakin sehat dan semakin baik ke depan. Dengan demikian kita harus perlu mengerti bagaimana berdoa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, para murid-murid Tuhan dalam ayat yang telah kita dengar tadi, mereka bersama-sama berdoa. Bagaimana berdoa? Tentu mereka memilih tempat yang lebih aman. Artinya kita tidak persoalan tempat memang, tetapi ada sesuatu hal ketika kita berdoa kita harus mempersiapkan diri kita, baik tempat kita berdoa agar kusut, agar benar-benar kita berbicara kepada Tuhan dan fokus. Karena Tuhan itu adalah Maha Kudus, tentu kita harus mengerti bagaimana kita berdoa. Tutup mata dan lipat tangan, tundukkan kepala, artinya kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dengan demikian ketika kita mengerti dan memahami, doa itu adalah berbicara dengan Tuhan, kita menyampaikan permohonan dan meminta apa yang kita inginkan juga kepada orang tua dan orang lain. Tentu kita harus mengerti berdoa tidak boleh main-main loh. Berdoa itu tidak ada yang berisik. Maka ketika kita melihat ada orang berdoa, kita harus diam diri dulu sebentar, jangan mengganggu. Kalau orang tuanya berdoa, jangan diganggu. Karena dia berbicara kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dengan demikian kita baru mengerti apa gunanya berdoa. Gunanya berdoa, adik-adik yang dikasihi Tuhan, agar Tuhan melihat, agar Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Setiap orang yang berdoa dengan percaya kepada Tuhan, maka hatinya ditenangkan oleh Tuhan. Maka ketika kita mengalami sakit, agar kita percaya, kita harus berdoa. Karena setiap orang yang berdoa, hatinya ditenangkan oleh Tuhan. Maka itulah yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Nah, sesuai dan seperti yang kita alami sekarang. Mungkin adik-adik belum bisa tatap muka di sekolah atau sudah ada yang tatap muka. Maka kita harus menjaga jarak dan mengerti dan melakukan segala yang diinginkan oleh Tuhan supaya kita selalu sehat setiap saat. Untuk itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentu pada saat ini situasi kondisi ini kita harus berdoa kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan agar virus COVID-19 dengan segera Tuhan menghapuskan dari kehidupan kita. Dan jika ada saudara kita, keluarga dan famili kita yang sekarang kena virus COVID-19, kiranya mereka dapat disembuhkan oleh Tuhan. Untuk itu, marilah kita selalu berdoa dan tetap berdoa, Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika pada saat ini Tuhan telah mengajar kami dan mengajari kami agar selalu dan setiap saat berdoa, karena Tuhan ada di mana-mana.
karena orang yang berdoa akan ditenangkan hatinya, dan orang yang berdoa dengan yakin dan percaya akan menerima yang segala diminta dan dimohon daripadamu Tuhan, karena Engkau yang punya segala-galanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, kiranya kuatkan kami untuk melewati masa-masa pandemik COVID-19. Kiranya Engkau Tuhan mengajari kami untuk terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau kumpulkan persembahan kita untuk Tuhan. Mari kita angkat persembahannya adik-adik di rumah dan kakak sekolah minggunya. Kita ucapkan janjinya sama-sama. Leono kudo peleaku tu debata dan magamu sawisi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita melipat tangan dan tundukkan kepala, kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian, kiranya kita tetap sehat dan selalu memakai masker dan menjaga jarak dan selalu bersih untuk cuci tangan. Selamat hari Minggu, Horas.
Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang masih